Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat minggu kita hari ini. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut Tuhan nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Meminta pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan Minggu 31 Januari tertulis di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Shalom adik-adik dimanapun berada. Pengumuman minggu ini dan minggu berikutnya kita mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di channel YouTube HKBP Bakoheni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Adik-adik sekolah minggu semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Amang Pendeta akan memimpin doa, siap? Oke, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Amin. Sekarang Amang Pendeta akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ya. Matius pasal berapa? 13. Ayat 32 sampai ayat 33. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Itulah firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Nah, sekarang ada di sekolah minggu.
Di minggu ini kita belajar tentang kerajaan sorga. Kerajaan apa adik-adik? Kerajaan sorga ya. Untuk menjelaskan kerajaan sorga kepada adik-adik dipakai dua tadi. Apa yang pertama? Biji sesawi ya. Biji sesawi, dan yang kedua apa? Ragi. Sekali lagi, yang pertama biji sesawi, yang kedua ragi ya. Nah, yang pertama Amang Pendeta mau terangkan tentang biji sesawi dulu ya. Biji sesawi. Oke. Adik-adik tahu nggak apa itu biji sesawi? Siapa adik-adik sekolah minggu yang pernah melihat biji sesawi? Ayo. Kalau ada yang pernah lihat atau ada yang pernah tahu, Amang Pendeta tanya, biji sesawi itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil ya. Nah, kerajaan sorga itu dijelaskan memakai biji sesawi ini. Jadi ada di sekolah minggu, kerajaan sorga tumbuh, berkembang ya, dari sesuatu yang kecil lalu dia menjadi besar. Ibaratnya mungkin ya, mungkin sama seperti adik-adik sekarang. Adik-adik sekarang kecil-kecil semua ya. Dari kecil terus karena dikasih makan, benar nggak? Makan nggak adik-adik sekolah? Udah makan belum? Udah ya. Karena dikasih makan, terus dikasih minum ya, dikasih makan sayur, dikasih makan daging, dikasih semua makanan yang bergizi. Seiring waktu ya, seiring waktu adik-adik akan bertumbuh, bertambah menjadi besar gitu ya. Dari kecil lalu semakin besar. Nah, ibaratnya kerajaan sorga itu seperti itu ya. Kerajaan sorga itu berawal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memanggil nelayan menjadi pengikut Yesus. Nelayannya ikut gak? Ikut ya. Iya, nelayannya ikut Yesus ketika dipanggil. Dari sedikit kemudian bertambah, terus bertambah. Bahkan setelah Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga ya, sesudah naik ke surga, pertambahan pengikut Yesus semakin banyak sampai saat ini, termasuk kita ya, termasuk ada di sekolah minggu ya. Nah, jadi bertambah banyak itu pertumbuhan. Setuju ya? Bertambah banyak itu apa? Pertumbuhan. Nah, sekarang Amang Pendeta mau nanya, yang bertumbuh itu ya, yang bertumbuh itu hidup atau mati? Ayo, kalau dibilang bertumbuh hidup atau mati? Hidup ya. Nah iya, kerajaan sorga itu menunjukkan adanya pertumbuhan ya. Kerajaan sorga itu menunjukkan ada kehidupan di dalamnya yang membuat bisa bertumbuh. Karena memang kerajaan sorga itu hidup ya. Kerajaan sorga itu ada hidup. Jadi kerajaan sorga ini tentang kehidupan. Tumbuh itu hidup ya. Iya, tumbuh itu hidup. Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu hidup enggak? Tumbuhan hidup, benar. Kalau kerikil atau batu itu hidup enggak? Kerikil atau batu enggak hidup kan? Ya. Nah, kerajaan sorga itu membawa hidup ya. Kerajaan sorga itu membawa hidup. Kerajaan sorga itu menuntun semua orang, menuntun adik-adik, menuntun Amang Pendeta juga kepada hidup. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa sih kerajaan sorga itu menuntun kita hidup? Ya bisa lah. Tahu kenapa? Kenapa bisa? Karena Yesus ada di sana. Tuh ya. Karena Yesus ada di sana. Yesus itu sumber hidup. Jadi ada di sekolah minggu Amang Pendeta bilang ya, di mana ada Yesus ada apa? Kehidupan. Di mana ada Yesus ada apa? Pertumbuhan. Tapi sebaliknya, di mana nggak ada Yesus, nggak ada pertumbuhan, nggak ada hidup. Yang ada apa? Kematian. Nah, dikatakan ada di sekolah minggu, biji sesawi itu ya, biji sesawi yang kecil tadi itu bertumbuh jadi pohon yang sangat besar. Ya, dari sekumpulan murid Yesus bisa menjadi miliaran orang Kristen sekarang. Jadi kalau dikumpul-kumpul sejak Yesus ada itu udah lebih, nggak terhitung lagi jumlahnya pengikut Kristus ya. Iya, nggak terhitung lagi. Nah, kerajaan sorga itu diibaratkan seperti benih yang kecil. Benih yang kecil ini tahu nggak? Punya daya tahan. Benih yang kecil itu punya kuasa untuk tumbuh di mana-mana. Karena apa? Karena Yesus.
Ya, karena Yesus dia bisa tumbuh di mana-mana, dia bisa hidup di mana-mana. Dan ketika dia bertumbuh, perhatikan, ketika dia bertumbuh, ya, dia bermanfaat bagi dunia. Jadi pertumbuhannya membawa manfaat bagi semua orang, bagi lingkungan, termasuk ada di sekolah minggu, membawa dampak sama teman-teman kita juga, anak-anak yang lainnya, begitu ya. Karena kerajaan surga itu bukan seperti racun yang mematikan, bukan, ya. Dia tidak menghancurkan yang lain, dia tidak merusak yang lain, enggak. Dia tidak menyakiti yang lain supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, enggak. Bukan seperti itu kerajaan surga itu. Tapi dikatakan tadi Alkitab kita, dia bermanfaat. Karena dia bermanfaat sampai orang-orang lain datang mendekat kepadanya, orang-orang lain datang mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, itu ya. Nah, yang berikutnya itu ragi, gitu ya, ragi. Ada di sekolah minggu tahu nggak apa ragi? Ayo, siapa yang tahu ragi? Siapa yang pernah lihat ragi? Coba tunjuk tangan, lihat papa mamanya. Ya benar nggak anak-anaknya pernah lihat ragi? Kalau pernah lihat ragi, ragi itu besar atau kecil? Ayo, ragi itu besar atau kecil? Kecil ya. Nah, tahu nggak? Siapa yang tahu ya? Kalau ragi itu dimasukkan ke bahan kue atau adonan kue, apa yang terjadi? Ayo, kalau raginya yang kecil tadi atau yang sedikit itu dimasukkan ke adonan kue, apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada di sekolah minggu? Nah, Amang Pendeta kasih tahu nih ya, kalau dimasukkan ke dalam adonan kue ya, ragi itu bisa membuat roti menjadi mengembang. Apa? Mengembang. Iya, dia mengembang sendiri. Dia rotinya nggak perlu dimasukkan ke oven supaya mengembang, nggak perlu ditambah yang lain lagi supaya mengembang. Enggak, ragi aja membuat roti itu mengembang seperti itu ya. Itu yang pertama, dia mengembang semakin besar. Yang kedua, kalau kita masukkan ragi, ragi itu bisa menambah rasa, menambah aroma. Jadi kita cium. Nah, kita bisa mencium ya aromanya. Itu ragi. Yang kedua, membangkitkan rasa atau aroma dari rotinya ya. Kalau kita beli roti banyak yang harum kan? Harum sekali, aromanya ada seperti itu. Nah, yang ketiga ya, ragi itu membantu roti adonan matang atau masak. Jadi nggak perlu pakai api, nggak perlu dipanasin dan yang lain, enggak. Jadi ragi aja bisa membantu semakin matang atau semakin masak. Terus yang keempat nih, mungkin yang terakhir aja, sedikit aja ya. Yang keempat, ragi itu bisa membuat roti menjadi empuk. Nah, siapa yang suka makan roti yang lembut, empuk? Siapa yang suka makan roti yang keras? Ada ya, roti yang keras itu ada. Nah, biar jelas gambarnya, ada di sekolah minggu bisa lihat ya. Bisa lihat yang mana yang beragi, dia yang mengembang, yang mana yang tidak beragi, dia tipis seperti crackers, seperti itu ya. Yang beragi itu yang mengembang, yang tipis seperti crackers, seperti itu. Nah, ada di sekolah minggu, kerajaan surga itu ibaratnya ragi tadi ya, mempengaruhi semua adonan kue gitu. Dia pengaruhi semua. Jadi apa? Dia menyebar, ragi itu menyebar ke semuanya, mempengaruhi ke semuanya. Jadi ibaratnya kerajaan surga itu seperti itu. Kerajaan surga itu menyebar ke seluruh dunia. Karenanya apa? Kita disuruh untuk menceritakan Tuhan Yesus. Kita disuruh untuk memberitakan Injil seperti itu. Supaya apa? Injil menyebar. Kerajaan surga menyebar ke semua. Sama seperti ragi tadi, menyebar ke semua adonan. Tetapi bukan hanya menyebar ya. Waktu dia menyebar, yang kedua, dia juga mempengaruhi. Raginya mempengaruhi kue. Raginya mengubah kue itu. Jadi kalau firman Tuhan sudah disebar, Injil Tuhan Yesus sudah disebar, Injil itu akan mempengaruhi semua orang. Orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang mendengar firman, orang-orang itu akan diubah oleh firman, diubah oleh Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita pasti diubah sama Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik sekolah minggu yang berubah? Yang
ada Yesus dalamnya, pasti dia berubah. Bagaimana yo anak sekolah minggu yang berubah? Anak-anak yang sudah sekolah minggu yang sudah berubah itu kalau bermain ya, kalau bermain dia pasti sopan gitu ya. Kalau dia punya mainan atau punya makanan, dia pasti nggak pelit, dia pasti nggak sombong. Anak-anak sekolah minggu yang sudah diubah, dia pasti nggak nakal, nggak mau berbuat jahat. Ya, nggak mau berbuat, tapi gimana? Tapi dia pasti mau membantu orang. Ada yang perlu dibantu. Dia murah hati. Dia punya makanan 2, dia kasih temannya yang nggak punya makanan. Dia juga nggak sombong, tapi rendah hati. Orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Tuhan pasti dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebelumnya mungkin adik-adik itu, anak itu suka berantem nih, berantem, tapi waktu Yesus bilang jangan berantem dalam firman, kita nggak berantem lagi. Nah, mungkin ada dari sekolah minggu yang suka malas makan. Ayo, siapa lagi nih yang suka malas makan? Masih ada mungkin ya. Ada di sekolah minggu yang suka malas makan, suka buang-buang makanan, buang sayurnya, buang ikannya, buang dagingnya. Padahal papa mama sudah beli ya, bahkan dibeli lengkapi pakai susu, dibuang juga. Nggak tahu ya. Padahal Tuhan Yesus ya kan, Tuhan Yesus yang memberikan itu untuk kita makan seperti itu. Jadi sayur yang dimasak mamanya itu semua mari dimakan, ya dimakan habis. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk kita. Ikan apapun yang dimasak, daging atau apapun kita makan habis. Susu disediakan, mari kita minum habis. Itu semua bermanfaat bagi kita. Jadi kita berubah ya, ada di sekolah minggu, ada berubah. Yang tadinya mungkin suka marah-marah sama papa mamanya ya, mungkin suka lempar barang sama papa mamanya, sekarang nggak mau lagi marah-marah. Sekarang justru apa? Sayang sama papa mamanya. Karena Tuhan Yesus nggak suka kita marah-marah sama papanya. Tuhan Yesus bilang, Alkitab bilang, hormatilah orang tuamu, hormati papa mamanya. Itu tanda orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia bertumbuh, dia berubah ya, dia diubah, dipengaruhi oleh kerajaan surga itu. Jadi ada di sekolah minggu semua bertumbuh karena belajar firman ya, mendengar firman. Kita berbuah karena Tuhan Yesus menguatkan kita. Jadi kita mampu untuk berbuat baik. Kita bermanfaat bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang terakhir ya, ada di sekolah minggu yang terakhir, ragi itu tetap tinggal di dalam adonan. Ya, ragi itu nggak memisahkan diri, tapi dia tetap tinggal di dalam adonan. Karena memang kerajaan surga itu bukan dibuat supaya terpisah dari manusia di dunia, enggak. Kerajaan surga itu dikirim, diadakan untuk dunia supaya bermanfaat untuk dunia. Jadi kerajaan surga itu bermanfaat untuk berdagang, jualan, untuk belajar ilmu pengetahuan. Kerajaan surga bermanfaat untuk sastra, seni, politik, sosial, semua. Kehidupan rumah tangga kita juga semua dipengaruhi oleh kerajaan surga. Nah, itu ya, semua segi kehidupan kita dipengaruhi oleh kerajaan surga. Nah, sekarang pendeta mau nanya, adik-adik mau diubah sama Tuhan Yesus? Jawabnya apa? Mau ya. Sekali lagi yang pendeta tanya, adik-adik mau diubah sama Tuhan Yesus? Mau. Kalau adik-adik mau, percaya sama Tuhan Yesus ya. Tapi sering juga tiap minggu apa? Dengar firman, belajar firman lewat YouTube HKBP gereja kita, HKBP Bakau Heni ya. Nah, Tuhan Yesus tahu ya, Tuhan Yesus sudah menanam benih. Ya, sudah menanam benih 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang benih itu masih tumbuh. Sampai sekarang benih itu masih berkembang. Kita semua ya, kita ikut di dalam kerajaan sorga itu. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam kita. Kita dibentuk, kita diubah ya. Kita diubah. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik. Amin. Amin. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, Amam Pendeta berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa semua adik-adik sekolah Minggu HKBP Bakauheni pada hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjelaskan kepada kami tentang kerajaan surga melalui benih sesawi dan juga ragi. Kami belajar Tuhan, memang Tuhan memberikan kepada kami karunia sehingga kami bisa percaya. Semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu menuntun kami kepada kehidupan. Kami ingin hidup Bapa. Karena itu karuniakan juga kepada semua anak-anak sekolah minggu kehidupan, dan kami bisa hidup di dalam firman Tuhan. Setiap minggu adik-adik sekolah minggu akan belajar firman melalui YouTube HKBP Bakauheni. Kiranya Tuhan berikan kerinduan dalam hati adik sekolah minggu, tanamkan semangat juga bagi orang tua supaya mendampingi adik-adik sekolah minggu selama belajar dari rumah masing-masing. Kami berterima kasih Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.